Rahasia keluar dari kesulitan rezeki, menawarkan bantuan kepada orang lain, disusun dengan dalil Al-Quran dan pemahaman Ahlus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menggenggam seluruh rezeki makhluknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak manusia hari ini mengeluh, rezeki terasa sempit, usaha terasa berat, hutang menekan, doa seakan belum dijawab. Lalu mereka bertanya, apa amalan agar rezeki lancar? Jawabannya bukan rahasia langit, tapi sunnatullah yang sering dilupakan. Jika hidupmu sempit, sibuklah melapangkan hidup orang lain. Jika rezekimu macet, sibuklah menawarkan bantuan. Rezeki bukan sekadar uang, jamaah sekalian. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu mencakup kesehatan keluarga, ketenangan, solusi hidup, kemudahan urusan, dan pertolongan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Quran Surah Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Artinya, tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Masalahnya bukan Allah tidak memberi, tetapi ada pintu rezeki yang tertutup karena sikap kita sendiri. Salah satu pintu itu adalah keengganan membantu orang lain. Menolong manusia, krupa, sama halnya dengan menarik pertolongan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dengan janji yang sangat tegas. Quran Surah Muhammad ayat 7, ya, ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Para ulama menjelaskan, menolong agama Allah itu tampak dalam menolong hamba-hambanya, meringankan beban kaum muslimin, membantu yang lemah dan kesusahan. Siapa yang sibuk menolong manusia, Allah akan sibuk menolong hidupnya, termasuk dalam urusan rezeki, hutang, usaha, dan masa depan. Memberi di saat sempit adalah kunci lapang. Allah Azza wa Jalla tidak menunggu kita kaya dulu untuk memberi. Quran Surah Sabah ayat 39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Artinya, apapun yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya. Perhatikan jamaah, Allah tidak berkata jika banyak, Allah tidak berkata jika kaya, tetapi apapun. Bahkan senyum, tenaga, waktu, dan perhatian termasuk sedekah. Dan Allah berfirman, Quran Surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Artinya, adapun orang yang memberi dan bertakwa, maka kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Memberi dimudahkan rezeki mengalir. Bagian 4. Ulama salaf memberi saat mereka sendiri kekurangan. Allah memuji generasi terbaik umat ini. Quran Surah Al-Hashr ayat 9, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Artinya, mereka mengutamakan orang lain meskipun mereka sendiri dalam kesulitan. Para sahabat lapar, tapi memberi, miskin, tapi menolong, sempit, tapi lapang hati. Dan justru disitulah Allah bukakan rezeki dari arah yang tak disangka. Inilah iman tingkat tinggi, tidak menunggu lapang untuk berbuat baik. Kesalahan manusia saat rezeki sempit, jamaah yang dimuliakan Allah, saat rezeki sempit, manusia sering sibuk mengeluh, sibuk menyalahkan takdir, sibuk menutup diri. Padahal Al-Quran mengajarkan, Quran Surah Al-Isra ayat 7, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri.
praktik nyata terbukanya pintu rezeki. Mulai hari ini, ubah pertanyaan kita. Kenapa rezekiku sempit? Siapa hari ini yang bisa aku bantu? Bentuknya bisa membantu tenaga, mencarikan solusi, mendengarkan keluhan, memberi walau sedikit, memudahkan urusan orang lain. Allah melihat niat dan usaha, bukan jumlahnya. Penutup, jamaah yang dirahmati Allah, ingat kaidah besar ini. Barang siapa memudahkan urusan manusia, Allah akan memudahkan seluruh urusan hidupnya. Barang siapa meringankan beban hamba Allah, Allah akan meringankan beban dunianya dan akhiratnya. Jika rezekimu terasa sempit, jangan pelit, jangan berhenti berbuat baik, jangan menunggu kaya untuk menolong. Karena rezeki turun bukan karena banyaknya harta, tetapi karena luasnya hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan, lapang dada, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin.